kita ke home dan ambil yang ini ya. Tuh, sudah muncul semua. Halo semua, kali ini kita akan coba merekap transaksi penjualan berdasarkan kategori produk ya. Sebagai contoh, kita punya data kosongan seperti ini. Ini untuk rekap transaksi harian, jadi ada tanggal transaksinya, kemudian ada kode salesnya, produk dan omsetnya ya. Kemudian di sini yang nanti akan kita rekap berdasarkan produk, berarti untuk produk nanti kita gunakan drop down list di sini, kemudian untuk transaksinya kita ngambil dari sini, kode salesnya ngambil dari sini, dan untuk produk dan omsetnya ngambil dari sini. Nah, di sini ada produk dan kode yang nanti akan kita jadikan acuan untuk mengisi di sini, dan di sini ya. Oke, langsung saja. Pertama kita isi dulu untuk produknya. Misalnya kita gunakan kemeja, kemudian celana, dan yang terakhir kaos ya. Kaos, kemudian untuk kodenya biar gampang kita gunakan CRB, kemudian MJL, dan yang terakhir KNG ya. KNG. Nah, di sini untuk kode sales dan produk biar terlihat lebih acak dan lebih organik, nanti kita akan buat menggunakan run between yang dikombinasikan dengan indeks ya. Sementara datanya kita akan ambil dari data yang ada di sini. Oke, langsung saja ini di kode sales kita ketik sama dengan, kemudian kita gunakan indeks ya. Kita gunakan indeks, kemudian untuk array-nya kita gunakan ini ya. Kita gunakan yang ini, kemudian semikolon, absolutkan dulu ya. Kita absolutkan dengan menekan F4 satu kali, kemudian semikolon, dan untuk row numbernya baru kita gunakan run between ya. Kita gunakan run between, dan untuk bottomnya, nah ini untuk bottomnya kita gunakan angka 1 ya. 1 semikolon, dan untuk topnya kita gunakan kontak. Kita gunakan kont E. Untuk value-nya kita ambil yang ini lagi ya. Oke, kita ambil yang ini lagi, absolutkan dan menekan F4 satu kali, tutup kurung 3 kali, dan enter. Nah, ini sudah ada muncul KNG ya. Tinggal kita copy ke bawah. Nah, ini sudah muncul semua untuk kode salesnya berdasarkan kode acak yang ada di sini. Oke, sayangnya ini ketika kita klik di sembarang tempat, dia akan berubah secara dinamis ya. Tapi nggak apa-apa, untuk sementara biarkan saja kita beralih ke produk. Untuk produk ini sebenarnya secara rumus masih sama dengan yang ini, hanya saja nanti ranknya kita geser dari kode ke meja ya. Jadi di sini kita copy dulu, kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Kita paste di sini, baru yang ini. Nah, yang ini kita geser ke sini ya. Kita geser ke sini, kemudian enter. Nah, ini kemeja sudah muncul, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini ya, kemeja dan kode salesnya sudah muncul, untuk produk dan kode sales sudah muncul, dan masih berubah secara dinamis ya. Untuk omsetnya juga sama, kita akan gunakan run between, tapi biar angkanya tidak ada angka sepatu atau angka nomor rekening, kita akan gunakan round up juga ya untuk membulatkan ke atas. Kita gunakan round up. Oke, round up, baru untuk numbernya kita gunakan run between ya. Kita gunakan run between, yang bottomnya misalnya 3 juta ya, semikolon, kemudian untuk topnya kita isi dengan 7 juta misalnya, tutup kurung, semikolon, baru untuk number digit dari round up-nya kita gunakan min 3, tutup kurung, dan enter. Nah, ini juga muncul 3.027.000 ya. Kita tarik ke bawah dan sudah muncul semua ya. Oke, ini udah muncul semua. Sekarang kita akan beralih ke produknya ya. Kita akan menggunakan drop down list.
menggunakan data validation. Kita pergi ke data, klik dulu ininya ya, selnya. Kemudian kita pergi ke data, baru kemudian ke data validation. Nah, di data validation ini allow-nya kita ganti ke list ya. Kita ganti ke list, sementara source-nya karena ini sama, berarti source-nya kita blok yang rank ini. Oke, blok yang rank ini G16 sampai G18. Kalau sudah, tekan oke. Nah, ini udah jadi, tinggal kita ganti misalnya ke kaos ya. Kita ganti ke kaos dan selesai, tinggal kita akan merekap transaksinya berdasarkan kategori produk kaos. Oke. Oh iya, sementara ini untuk seperti biasa untuk penjelasan rumusnya mungkin tidak akan terlalu banyak dijelaskan di sini karena saya sudah menjelaskan untuk penggunaan rumus di sini di depotexcel.com ya. Jadi barangkali teman-teman ingin lebih detail mengenai penjelasan rumusnya bisa dibaca di depotexcel.com atau nanti untuk lebih lengkapnya link akan saya sertakan di deskripsi ya. Oke, untuk tanggal transaksi dan kode sales, produk dan omset ini kita akan menggunakan formula array yang akan kita isi sekaligus dalam banyak kolom ya. Jadi caranya adalah blok dulu ranknya, kemudian baru kita pergi ke formula bar ya. Di formula bar ini kita ketik sama dengan, kemudian kita gunakan if error ya. Kita gunakan if error, kemudian untuk value-nya baru kita gunakan index. Oke, kita gunakan index yang array-nya adalah karena yang akan kita ambil adalah transaksi, maka kita blok yang rank transaksi ini ya, tanggal transaksi ini. B5 sampai B19, kemudian semikolon, dan kita gunakan small. Kenapa small? Karena nanti kita akan mengambil dari data terkecil hingga data yang terbesar atau data yang teratas hingga data yang terbawah ya. Small, kemudian untuk ininya kita gunakan if ya. Untuk array-nya kita gunakan if yang logical test-nya adalah karena yang akan kita ambil berdasarkan kategori produk, maka kita ambil yang blok yang rank ini ya, D5 sampai D19, absolutkan dengan menekan F4 satu kali, sama dengan kemudian baru kita ambil yang J2 ini. J2 absolutkan dengan menekan F4 satu kali, semikolon, dan untuk value if true-nya kita gunakan raw ya. Kita gunakan raw yang referensinya tinggal kita hitung di sini ada berapa kolom ya. Kebetulan di sini ada 15 kolom, jadi row referensi untuk row ini 1 sampai dengan 15 ya. 1 sampai dengan 15, kemudian tutup kurung 2 kali, semikolon, dan untuk K-nya kita gunakan raw kembali ya. Raw kembali ininya juga sama, 1 sampai dengan 15, kemudian tutup kurung 3 kali, semikolon. Nah, baru kita gunakan value if error dari if error ini ya, yaitu tanda petik tutup kurung ctrl shift dan enter. Nah, sudah muncul untuk tanggal transaksinya. Jadi ketika ini sudah muncul, kita tinggal geser ke sini ya, arahkan kursornya ke sini, kemudian klik dan drag ke sini. Nah, ini ya sudah muncul semua. Kenapa ini masih ini bentuknya seperti ini? Karena ini masih dalam bentuk tanggal. Tinggal kita blok, kemudian ke home, kita ke home dan ambil yang ini ya. Tuh, sudah muncul semua untuk ke transaksi produk kaos. Kemudian kita coba ke celana juga muncul, dan terakhir kemeja ya, kemeja juga muncul. Oke, mungkin ini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.